Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Wulandari. Saya dari Prodi Ekonomi Islam kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar pasar modal syariah. Pasar modal secara umum diartikan dengan sarana atau media pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka untuk memperoleh modal. Di dalam pasar modal syariah memiliki dua peran penting, yaitu sebagai sumber dana bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek atau surat berharga dan sebagai sarana investasi bagi investor. Pada pasar modal syariah memiliki karakteristik khusus yang telah diatur oleh peraturan OJK dan fatwa DSN MUI berupa efek dan mekanisme perdagangan efek syariah. Di dalam pasar modal syariah terdapat landasan hukum loh. Yang pertama, Undang-Undang Pasar Modal, yang kedua Undang-Undang OJK, dan yang ketiga fatwa DSN MUI. Adapun mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti pertama, maisir atau perjudian, kedua, goror atau ketidakjelasan, ketiga, riba, yaitu mensyaratkan kelebihan pengembalian berbentuk bunga. Selanjutnya, DES atau yang disebut daftar efek syariah dapat diterbitkan oleh OJK 2 kali dalam setahun, yaitu pada akhir bulan Mei dan akhir bulan November. Selanjutnya, sebagai acuan investor terdapat indeks saham syariah lainnya, yaitu pertama ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia, yaitu indeks dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek. Yang kedua, JII atau Jakarta Islamic Index, yaitu indeks 30 saham syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar dan perdagangan teraktif. Selanjutnya, beberapa jasa layanan syariah. Yang pertama, sistem online trading syariah atau SOTS. Sistem ini memungkinkan investor untuk menjual dan membeli saham syariah secara online. Yang kedua, kustodian syariah sebagai penyimpanan efek syariah. Yang ketiga, wali amanat syariah sebagai pihak yang mewakili investor sukuk. Selanjutnya yaitu jenis surat berharga atau efek dalam pasar modal syariah. Yang pertama adalah saham syariah. Terdapat surat bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan investor akan mendapatkan hasil berupa dividen. Adapun kategori saham yaitu yang pertama, saham yang mendeklarasikan syariah sebagai perusahaan syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya. Yang kedua, bagi saham perusahaan yang tidak mendeklarasikan syariah tetapi perusahaan tersebut memenuhi kriteria yang sesuai dengan syariah, maka OJK atau pihak penerbit DES menetapkan sebagai saham syariah. Adapun terdapat dua kriteria perusahaan penerbit saham syariah, yaitu yang pertama, kriteria kegiatan usaha, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah seperti judi, riba, haram, serta mudarat. Yang kedua, kriteria rasio keuangan, di mana rasio utang terhadap total aset tidak boleh lebih dari 45%, dan rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan tidak boleh lebih dari 10%. Yang kedua adalah sukuk, di mana surat berharga syariah yang merupakan bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset tertentu yang mendasarinya. Manfaat yang diperoleh investor sukuk yaitu berupa imbal hasil dan capital gain.
Sukuk diterbitkan dengan menggunakan berbagai pilihan akad, yaitu yang pertama ijaroh atau sewa-menyewa, yang kedua mudorobah dan musyarakah atau kerjasama, yang ketiga istisna dan salam atau jual beli dengan pemesanan. Yang ketiga yaitu reksadana syariah, yang merupakan salah satu jenis investasi kolektif yang dikelola oleh manajer informasi yang telah memperoleh izin dari OJK. Tugas manajer investasi adalah mengelola dana investor dengan cara menginvestasikan ke saham syariah, ke sukuk, ataupun ke dalam instrumen syariah lainnya seperti deposito syariah dan waran syariah. Adapun karakteristik dalam reksadana syariah, yang pertama adalah adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahan, yang kedua adanya mekanisme pembersihan harta non-halal dalam dana kelolaan, yang ketiga investasi reksadana syariah cocok bagi mereka yang belum mampu mengelola investasinya secara mandiri karena waktu dan pengetahuan yang terbatas. Yang keempat adalah efek beragun aset syariah, di mana aset tidak likuid, kumpulan pembiayaan seperti pembiayaan perumahan, kendaraan bermotor, terdapat sertifikat unit penyerahannya, dan hasilnya berupa imbal hasil dan capital gain. Selanjutnya, dalam berinvestasi di pasar modal syariah sangatlah mudah, yaitu investor dapat membeli produk syariah pada perusahaan efek secara manual atau online, transaksi melalui auto debit, dan investasi sangat terjangkau dimulai dari Rp100.000. Namun, pasar modal juga memiliki potensi resiko sehingga investor perlu memahami dan mengelola risiko investasi terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kesalahan, dan juga mohon dimaafkan juga apabila materi ini masih banyak yang kurang. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ilmunya ya.